Jadi ketika terjadi permasalahan otomatis ada resiko dari sisi investor. Nah, kalau di EBA Syariah SP, underlying-nya itu KPR. Kalau kita bicara penerbitannya mungkin sekitar ya 1.500.000.000, itu KPR-nya, bicara pembiayaan perumahannya itu banyak. Resikonya itu tersebar gitu kan. Itu yang menyebabkan kalau kita bicara resiko, kalau kita lihat karena resikonya tersebar, otomatis dari sisi investor tadi punya resiko yang lebih lebih tersebar, dan resikonya pasti lebih kecil dibandingkan kalau kita cuma bersandar pada salah satu sumber ya itu. Nah, kalau bicara ya mungkin bedanya lagi kalau kita bicara dengan yang obligasi yang korporasi gitu kan, untuk beberapa investor yang mungkin butuh arus kas ya, karena nantinya karena sumber pembayarannya ini adalah dari pembiayaan perumahan, otomatis nantinya ada amortisasi. Jadi tiap periode investor itu bukan hanya akan menerima imbal hasil, tapi juga di situ ada pembayaran pokok yang diterima. Jadi pembayaran dari si debitur ya, PPR itu akan diteruskan kepada investor. Itu sih kalau kita bicara beberapa manfaat. Nah, bicara resiko, tadi udah saya sampaikan sekilas ya sebetulnya. Nah, keutamaan dari EBA ataupun EBA Syariah adalah investor tidak terpapar dari resiko atas default dari semua pihak yang terkait. Ya kan? Jadi misalkan dari si kreditur asal ya, dari yang bank yang menjual, ataupun nantinya jadi servicer, ataupun mungkin dari sisi bank kustodian atau SMF sendiri. Jadi investor benar-benar terbebas dari resiko pihak-pihak yang terkait dalam transaksi ini. Semuanya nanti investor akan benar-benar melihat resiko dari sisi agunan ataupun bicaranya underlying transaksinya, tagihan-tagihan pembiayaan perumahan yang ada di dalam pool pada saat penerbitan EBA Syariah SP ini. Baik. Ini kayaknya sepertinya ketutup resikonya sama keuntungannya nih. Tadi ada banyak banget ya saya catat nih. Keuntungan dari sisi likuiditas gitu kan. Investasi di SBSP, berinvestasi di institusi perumahan yang digunakan dalam pembiayaan jangka panjang. Dan ini sangat dibutuhkan nih oleh kaum milenial yang baru berumah tangga nih, ya kan? Jadi sekalian dia bisa nyicil rumah, sekalian juga dia bisa beli instrumen EBSP gitu kan. Dan ratingnya triple A nih. Nah, ini kalau dibandingkan dengan Sukuk yang memang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Harya, ini ada pengembalian kupon berserta pokoknya nih. Nah, ini salah satu keuntungan juga yang memang didapatkan oleh investor kalau mau berinvestasi lewat EBSP tadi. Oke, mungkin kita masih ada waktu. Mungkin terakhir pertanyaan ke Ustadz nih dari listener. Dalam proses berjalannya EBSP, seiring berjalannya waktu, apakah dimungkinkan nih untuk berganti akadnya? Nah, dalam pembiayaannya. Dan apakah dari sisi investor akan berpengaruh dalam hal persentase atau bagi hasil keuntungannya nih Ustadz? Ya, ada dua hal ya dari pertanyaan itu. Apakah akadnya berganti atau akadnya sama tapi ada term and condition di dalam akad itu yang berubah? Nah, karena ini aset sudah menjadi miliknya investor, maka setiap kali perubahan itu akan berpengaruh kepada investor. Tetapi tentu tidak bisa berubahnya dari aset yang tadinya berbentuk bukan dain, bukan piutang dain gitu, yang diubah menjadi piutang dain. Ini nggak boleh, nggak bisa juga. Karena akan berpengaruh nanti ketika di secondary-nya. Ini kan bisa dijual di secondary itu kan ya Pak Harya ya? Iya, bisa dijual di secondary-nya. Tadi saya juga membaca beberapa pertanyaan dari pemirsa ya, yang di IG Live ini, lihat gimana nanti di secondary-nya ada transaksi juga di secondary-nya, artinya bisa dilakukan juga. Nah, juga tadi berkaitan sama bedanya sama sukuk. Sukuk sendiri selalu ada underlying-nya. Nah, tapi kalau dalam bahasa katakan dalam bahasa keuangannya seringkali
sukuk itu ada yang asset backed securities, ada yang asset based securities. Nah, kalau yang backed securities itu benar-benar atas objek itu. Artinya, ketika memang penerbitan sukuk itu atas suatu pembiayaan tertentu, misalkan terutama sukuk-sukuk yang berakad mudharabah, dan mudharabahnya spesifik ya, tidak the whole kegiatan usahanya penerbit gitu, tapi spesifik hanya untuk proyek tertentu atau suatu underlying transaction tertentu atau suatu aset tertentu, maka imbal hasilnya dari mudharabah itu harus dari situ juga. Perhitungan laporan tiap kali pembayaran kupon juga harus dari situ juga. Nah, ini memang mirip banget dengan EBA syariah katanya. Tapi banyak juga terutama yang sifatnya ijarah itu bisa saja pendapatannya tidak dari objek ijarahnya, karena disewa sendiri, disewa oleh si emiten, sehingga emiten mau ngambil dari pembayaran sewa dari mana aja. Bagi gambaran nih, Mas Algi misalkan punya rumah, kemudian saya sewa. Rumah itu saya tempatin, bukan saya pakai untuk kegiatan usaha, maka pendapatan saya untuk membayar sewa rumah itu bisa dari mana aja. Maka ketika saya terganggu pendapatannya, maka saya bisa terganggu juga, berpotensi terganggu juga, saya bayar sewanya kepada Mas Aldi. Tapi kalau dari awal dibilang bahwa, Mas, kita kerjasama bagi hasil untuk bikin usaha, bikin toko, dari sini maka kita akan bagi hasil, maka ya bergantung pada objek itu. Ini sukuk yang back securities, benar-benar dari objek yang pendapatannya dari objek ini. Nah, kalau EBA itu pasti dari aset ini, tidak bisa best securities, artinya nggak bisa dari efek yang berdasarkan pada kinerja si penerbit, nggak bisa. Harus yang namanya EBA itu harus dari objeknya, namanya juga aset backed securities atau efek beragun aset. Sebetulnya agak nggak pas dalam bahasa Indonesianya ya Pak Hari ya, karena ini bukan agunan kok, ini benar-benar asetnya pindah kok. Sementara beragun itu kayak jadi agunan doang, jadi utang, bener nggak? Nah, tapi tadi bicara tentang risiko lagi, apa yang dilakukan mitigasi? Tadi kenapa Pak Hari yang menerangkan manfaatnya banyak banget dan risikonya menjadi sedikit banget, yang katanya Mas Aldi simpulkan akhirnya bahwa ketutup ini risikonya, karena memang ada prosedur-prosedur yang dilakukan dalam mitigasi risiko yang cukup kuat. Pertamanya ada dua kelas, kelas A dan kelas B, di mana kelas A akan dibiar dulu. Apakah dengan adanya kelas A, kelas B menjadi kelas A tidak ada risiko? Tetap ada risiko, tapi risikonya diabsorb dulu sama yang B. Kalau risiko itu melebihi dari yang diabsorb oleh kelas B, maka kelas A juga akan kena risiko itu. Yang pertama. Yang kedua, kelas A itu pakai ratingnya triple E, bener nggak? Nah, triple E kan udah paling tinggi lah dari sisi rating. Dengan rating itu, maka relatif risikonya juga rendah. Tapi ya high risk high return, bener nggak? Jadi ketika mitigasi risiko yang sedemikian kuat, maka tentu returnnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelas B-nya yang tidak di rating, yang dia absorb semua risiko. Gitu, Mas. Oke. Insya Allah bisa menjawab listeners. Mungkin ada pertanyaan dari pendengar juga. EBAS itu sumber pembayaran dari aset atau pembiayaan. Nah, ini bedanya apa dengan sukuk nih? Tadi kan sudah sempat disinggung juga perbedaan dengan sukuk ya. Dan yang mana kita tahu ini juga terdapat underlying asetnya. Nah, ini silakan. Pak Hari apa saya nih? Pak Hari boleh. Pak Hari boleh nanti ditambahin, Ustaz. Silakan Pak Arya. Ya, boleh. Tadi sebetulnya Pak Teguh udah menjelaskan sebetulnya tadi ya, konsep-konsep tadi ya. Bicara mengenai risikonya segala macam sebetulnya. Sumber pembayarannya tadi udah disampaikan, kalau EBA pasti memang harus dari pool yang jadi underlying-nya gitu kan. Nggak bisa tadi kita ngambil dari sumber-sumber lain. Tapi tadi sebenarnya menarik sebetulnya. Kenapa saya bicara manfaat? Sebenarnya ada risiko sebetulnya. Yang paling kelihatan ya, apalagi kita bicara EBA syariah SP ya, yang punya underlying pembiayaan perumahan. Risiko yang paling kelihatan adalah adanya risiko prepayment. Ya Mas Aldi. Jadi bukannya nggak ada risiko sama sekali. Tapi bicara prepayment, karena kan sebetulnya kalau namanya pembiayaan KPR itu kan dimungkinkan ya sebetulnya dilakukan prepayment gitu kan. Nah, itu setiap ada prepayment dari debitur pasti akan kita teruskan kepada investor, ya kan? Di situ nanti, nah, saya bilang apakah risiko ini merugikan atau menguntungkan tergantung pasarnya, ya kan? Ketika memang
pasarnya lagi turun, dia butuh investasi, pasti ada selisih ya kerugiannya sih. Bicaranya ya kesempatan investasinya, tapi ketika kemudian ada prepayment, tapi pas pasar lagi naik, otomatis investor diuntungkan juga. Jadi bicara resiko bisa dua sisi ini sebetulnya. Nah, ini sebetulnya yang mungkin kalau kita bandingkan dengan sukuk gitu kan ya, ataupun obligasi sebetulnya jadi sedikit berbeda. Apalagi kalau kita bicaranya sukuk yang tadi ya. Kalau tadi Pak Teguh bicaranya kalau sukuknya udah dedicated gitu kan untuk aset tertentu, mungkin akan hampir mirip dengan EBA. Tapi kalau bicara yang sukuk dengan underlying yang lebih luas gitu kan, biasanya sih relatif lebih aman dari sisi apa ya, risiko prepayment, karena dia biasanya udah ada jadwal tertentu sih. Itu mungkin bicara perbedaan antara tadi ya, bicara sumber pembayarannya antara EBA syariah SP dengan sukuk. Baik, ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Ya, supaya sedikit menjelaskan aja. Prepayment itu pelunasan pembiayaan lebih cepat. Jadi nasabah si KPR itu melunasinya lebih cepat. Jadi kan gini, karakternya EBAS SP karena dia bergantung banget sama si aset tersebut. Jadi setiap kali nasabah membayar angsuran, baik pokok maupun imbal hasilnya, katakan misalkan asetnya ini musyarakah tanah kisah. Berarti dia setiap bulan si nasabah KPR-nya itu, nasabah pembiayaan rumahnya itu kan membayar hisoh atau katakan bahasa mudahnya pokoknya dan bagi hasilnya. Maka seluruhnya akan diteruskan kepada investor nih. Jadi nanti kita tuh kalau di suku kan kita cuma dapat kuponnya. Kupon itu kan imbal hasil doang. Sementara prinsipalnya kan tetap ya. Nah kalau di EBAS SP itu pokok atau prinsipal ditambah dengan imbal hasilnya tuh ditransfer ke kita. Jadi lama-lama portofolio kita itu akan menurun. Sementara kalau suku kan kita katakan sekarang lagi ya suku tabungan negara nih kan. Nah kita beli berapa? 50 juta atau berapa? 10 juta. 10 jutanya tetap aja terus tuh. Tiap bulan kita terima kupon, imbal hasilnya kita terima terus sebenarnya. Nah kalau EBAS SP ini, setiap bulan yang 10 juta itu kita dibayar juga. Jadi kayak orang bayar cicilan ke kita, cicilan pokok dan cicilan imbal hasil. Nah ini yang disebut sebagai Pak Harya tadi sebagai risiko. Artinya uang kita tuh sama-sama ini. Nah risikonya buat pribadi, sebagai financial planner nih dalam hal ini Mas Adin ya. Secara pribadi, itu duit kita investasikan karena dibayar pokok dan imbal hasilnya, terus kita jajanin. Loh, kok pas akhir periode kok tinggal dikit karena dijajanin. Jadi ya. Tapi bagi yang menggunakan prinsip reinvestment, diinvestasikan ulang, maka dia bisa punya kesempatan untuk investasi ulang. Nah, begitu ada pembayaran lebih percepat oleh nasabah pembiayaan KPR-nya, maka kita juga akan terima lebih banyak nih si pokoknya itu. Begitu terima lebih banyak, maka kan outstanding kita, tekan saldo investasi kita kan menurun. Begitu investasi menurun, berarti kan imbal hasilnya juga ikut menurun karena kan fungsi dari portofolio aset KPR-nya gitu kan. Begitu portofolio semakin menurun ya tentu kita juga imbal hasilnya menurun. Nah itu yang bukan berarti risiko karena terjadinya kerugian sih. Saya udah niat invest 10 juta, lama-lama berkurang, ya tiba-tiba ada pembayaran yang besar-besaran sehingga asetnya tinggal 5 juta doang. Padahal saya niatnya investasi sampai masih 7 juta nih harusnya nih gitu ya. Karena udah menurun, tiba-tiba dari 7 juta tinggal 5 juta nih aset saya nih misalkan gitu kan. Jadi imbal hasilnya bukan dari 7 juta lagi, tapi dari yang 5 juta itu. Itulah bagian dari karakter EBAS SP yang mana setiap kali ada pembayaran, baik pembayaran pokok maupun pembayaran imbal hasil itu akan diteruskan kepada pemodalnya. Satu hal lagi, nih, buat milenials atau Gen Z nih, Gen Z gitu kan, belajar investasi, apalagi ini produk baru, beneran. Produk baru ini, memang ketika dijelasin kayak gini, misalkan nih, meskipun jelasnya udah sangat pelan-pelan dan harapannya dipahami, akan lebih paham lagi kalau Anda beli nanti kalau udah terbit tentunya. Karena belajar yang paling baik itu nyemplung, masuk ke dalam instrumennya, beli efeknya gitu. Ya, kalau mau kalau mau belajar mengendarai mobil langsung bawa mobil aja Ustadz ya. Gak usah dari bukunya. Pelan-pelan, jangan ngebut, ya Kak. Iya, pelan-pelan kan tadi. Dan kita buka kan, karena memang tendernya kan juga panjang. Retail, Mas. Iya. Nah ini berkaitan juga nih, ada penanya juga nih. Ini sebenarnya surat berharga sejenis ini pernah diterbitkan di negara lain nggak sih Pak? Ya. Sebetulnya kalau kita bicara penerbitan
ya mungkin kayak bahasanya bukan EBA syariah ya kalau di Ya. luar itu ya. Kalau kita lihat di luar itu sebetulnya industri syariah, sebenarnya kalau kita bicara industri syariah itu bicara penerbitan efeknya itu malah lebih sepengetahuan saya gitu kan ya, pengetahuan saya juga terbatas. Di Eropa itu malah lebih dahulu daripada kita gitu kan. Jadi sebetulnya penerbitan efek beragun aset gitu kan dengan yang efek-efek syariah itu sebetulnya di luar itu udah banyak gitu kan sebetulnya. Nah, buat kita gitu kan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, otomatis ya kita harusnya bisa lebih bersemangat ya. Pak Teguh, harus sama-sama ya bahwa kita harus mulai banyak nih efek-efek berbasis syariah seperti ini. Nah, salah satunya EBA Syariah SP sebetulnya. Iya. Sebenarnya saya juga mempertanyakan juga nih Pak nih. Ini kan fatwanya kan dari 2018 sudah ada ya. Sementara barangnya baru ada baru tahun ini nih. Nah, ini kan prosesnya mungkin tidak semudah kita menerbitkan produk-produk investasi yang lain ya, betul Pak ya? Iya. Iya. Oke. Izin saya jawab sih, kalau sebetulnya selama kita melakukan sekuritasi sih pasti yang kita lihat adalah kesiapan dari sisi bank ya, ataupun bicara kreditur asalnya gitu kan. Kalau banknya siap gitu kan, otomatis bisa kita lakukan kapan saja. Dan hal yang kedua pasti begitu bicara kita menyusun transaksinya ya, begitu kita bicara aplikasinya, otomatis kita harus melihat dari fatwa yang ada. Fatwa kan, izin Pak Teguh, fatwa kan memang hanya bicara secara umum ya, tapi bicara transaksional akan dilihat satu persatu langkah transaksinya akan seperti apa, dan itu yang nanti akan dilihat dan dimasukkan ke dalam surat kesesuaian syariahnya. Nah, itu juga butuh waktu. Tapi ketika ini sudah kita lakukan, insya Allah sebetulnya harapannya nantinya kalau kita ada bicara penerbitan lagi bisa lebih cepat. Udah ada template-nya sebetulnya, itu yang kita harapkan. Oke. Pak Haria, Pamungkas Pak Haria, langsung aja nih. Banyak investor juga yang pasti nanya, cara belinya di mana nih? Dan di mana beli produk tersebut ya, BSP, dan kapan investor mulai bisa membeli instrumen tersebut nih? Silakan Pak. Sabar. Udah nggak tahan nih kayaknya. Sabar. Ini terus terang banyak investor ya, aja yang ngantri banyak Pak. Udah banyak yang nanya sebetulnya dari tahun kemarin, iya. 2 tahun yang lalu, karena sejak terbitnya fatwa itu. Nah, sebetulnya untuk yang saat ini kita memang sedang proses untuk penerbitan EBA Syariah SP ya, yang pertama di Indonesia. Nanti kalau teman-teman dari investor yang memang berminat, nanti update aja, lihat gitu kan di Instagramnya SMF gitu kan. Ya. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan terbitkan ya untuk yang EBA Syariah SP. Nah, nanti bisa kontak ke teman-teman juga yang ada di SMF, kira-kira seperti apa gambarannya EBA SP yang akan diterbitkan. Nah, itu nanti tinggal siap-siap lah sebetulnya. Sama sebetulnya nanti kayak kita penerbitan EBA yang konvensional ya, EBA yang konvensional, besarannya seperti apa, nanti tinggal dilihat. Termasuk juga kita sedang persiapan juga untuk yang pasar sekundernya. Nanti kalau dulu ada EBA retail, mungkin insya Allah ada EBA Syariah retail juga. Jadi teman-teman yang punya minat kecil-kecil, silahkan siap-siap dananya. Gitu, Mas Aldi. Oke, baik. Baik, ini minimal berapa Pak pembeliannya? Ya baik, mungkin buat gambaran aja ya, untuk yang kalau di pasar perdananya sih kita jual biasanya ya, kalau kita penerbitan terakhir ya, kita bicara penerbitan EBA terakhir itu 1 juta satuannya, ya kan, 1 juta. Tapi nanti kita akan buat retailnya. Nah, retailnya sama seperti yang sekarang nih, insya Allah ya, masih 100 ribuan. 100 ribu, Mas Aldi, masa nggak punya? Kelas mahasiswa ya Pak ya? Iya.